anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Antum perhatikan dalam ayat ini, dalam surah Luqman ayat 14, ayat 15. Yang pertama dalam ayat ini, antum perhatikan, yang pertama dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Wajib berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, Allah menjelaskan di sini tentang bagaimana beratnya seorang ibu mengandung anaknya dan juga menyusui. Allah menyebutkan di sini hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi, ibunya mengandung dia dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Dan kemudian menyapihnya dalam usia 2 tahun. Jadi yang kedua, bahwa ibu itu mengandung dalam keadaan susah payah. Makanya disebutkan di dalam hadis kedudukan ibu lebih tinggi dalam kita berbuat baik. 3 kali Nabi menyebutkan ummuka, kemudian ummuka, kemudian ummuka, ibumu. Karena apa? Yang pertama, ibu ketika mengandung susah, ketika melahirkan susah. Yang ketiga, menyusui. Maka disebutkan 3 kali oleh Rasulullah SAW. Maka di sini yang pertama mengandung, yang ketiga dalam ayat ini wa fisalu fi amain. Jadi yang pertama dalam ayat ini berwajib berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, bagaimana susah payahnya ibu dalam mengandung. Yang ketiga dalam ayat ini bahwa ibu itu menyusui secara umum dalam 2 tahun. Yang keempat dalam ayat ini disuruh kita bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kemudian kepada orang tua, dengan taat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang kelima dalam ayat ini, ilayyal masir, bahwa seluruh manusia akan kembali kepada Allah, seluruh makhluk akan kembali kepada Allah. Kemudian yang keenam, apabila kedua orang tua memaksa untuk berbuat syirik, nggak boleh taat. Kalau orang tua memaksa kita untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah, tidak boleh kita taat. Sebab tidak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Selanjutnya, disuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang keberapa? Yang ketujuh, disuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi wasahibuma fid dunya ma'rufa. Disuruh untuk berbuat baik. Hatta orang tua itu musyrik atau kafir, tetap disuruh berbuat baik pada orang tua. Yang kedelapan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Disuruh oleh Allah untuk mengikuti jalan orang-orang yang bertaubat. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ayat ini sebagai dalil untuk mengikuti jejaknya para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah orang-orang, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Dan para sahabat orang yang kembali kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir dalam ayat ini, bahwa seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah dan Allah akan mengabarkan tentang apa yang mereka kerjakan.
Semua perbuatan baik atau buruk tidak ada satupun yang terluput. Semua tercatat. Dan semua akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kalau baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau jelek akan dibalas dengan kejelekan. Dan semuanya akan melihat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian ayat-ayat yang lain banyak sekali yang menjelaskan tentang wajibnya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan dilarang kita durhaka. Sekarang kita masuk bab yang ketiga. Yang ketiga, bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan sifat yang menonjol dari para nabi. Bahwa berbakti pada orang tua merupakan sifat yang menonjol dari para nabi. Seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam disebutkan dalam surah Maryam di ayat 31, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, di ayat 32. Dalam surah Maryam ayat 32. Ayatnya ada di sini di halaman 33, halaman 34. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dalam surah Maryam ayat 32. Dan aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nabi Isa adalah nabi yang berbakti kepada ibunya. Begitu juga doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau mendoakan Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakannya perhitungan pada hari kiamat nanti. Begitu juga doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Wahai Rabbku, ambillah aku, ibu bapakku dan siapapun yang masih ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim melainkan kehancuran. Begitu juga Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dalam surah Maryam ayat 14-15. Dan Nabi Yahya sangat berbakti pada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka, dan sejahtera bagi dirinya pada hari lahir, pada hari wafat, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Begitu juga doanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan Nabi Sulaiman berdoa, wahai Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang kau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Jadi semua nabi-nabi adalah orang yang berbakti pada orang tuanya. Ini sifat yang menonjol. Seluruh nabi dan seluruh rasul yang diutus oleh Allah semua adalah orang-orang yang berbakti pada orang tuanya. Dan tetap mereka, seandainya di antara mereka ada yang bapaknya masih dalam kekafiran, ya diajak untuk masuk ke dalam Islam. Seandainya mereka tidak mau, sudah, mereka sudah berusaha untuk mendakwahkan. Tapi tetap para nabi dan rasul orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada di antara mereka yang orang tuanya ya nabi, di antara mereka ada yang ikut dakwahnya, ada juga di antara mereka yang mati dalam keadaan kafir. Tapi tetap mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan antara beribadah kepada Allah dan berbuat baik pada orang tua. Seperti tadi dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Adalah kalian beribadah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan berbuat baik pada orang tua. Dalam surah Al-Isra
Ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian juga dalam surah Luqman, anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Dan akan bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuaku.